Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semuanya dunia akhirat yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful, Kopasgat. Lanjut. Yuk, selamat datang. Selamat bergabung. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur. Iklan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin yawaddin. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Yang disayangi oleh Allah, yang dipercaya oleh Allah, yang hatinya masih memiliki ketetapan siapa yang dipercaya di dalam kehidupan, di dalam menjalani takdir setiap harinya, utuh mempercayai bahwasanya kita adalah hamba yang dipercaya oleh Allah memegang risalah tauhid yang visi misinya kita membebaskan manusia dari cengkeraman iblis dan jin. Kita semuanya sudah tahu pengetahuan tentang Tuhan itu. Bagaimana bisa mengangkat derajatnya manusia untuk mulia di hadapan Tuhan. Untuk mengabdikan dirinya, memposisikan dirinya untuk apa? Untuk selalu selamat imannya dalam menjalani takdir setiap hari. Dalam menjalani takdir itu, selalu hatinya tersambung dengan Yang Maha Kuasa, yang di situ jenengan paringi kekuasaan atas diri panjenengan sedoyo. Utuhnya mempercayai bahwasanya Allah lah yang kau berikan kepercayaan itu, menjadikannya semakin besar rasa percayamu bahwasanya Allah itu Maha Penolong. Allah itu Maha segalanya. Allah tahu dalam memberikan takdir kepada hambanya itu tidak akan pernah mencelakai hambanya. Tidak akan pernah mencelakai hambanya. Siapa yang dipercaya? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang masih memberikan kepercayaan kepada penciptanya. Semua yang awalannya ya ayyuhalladzina amanu. Kita yang dipanggil orang-orang yang memberikan kepercayaan. Betapa beruntungnya kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang dipercaya. Lalu kita jalani setiap hari. Bersama-sama mengikat ikatan yang utuh. Namanya wa'tasimu bihablillah. Tidak pernah berpencar. Namanya jami'ah wala tafarraqu. Siapa yang mengikat di situ? Ada pembimbingnya yang mengikatnya membongkok, yang di situ menyaudarakan yang dulunya berpencar di Nusantara ini. Allah yang telah engkau berikan kepercayaan itu selalu membersihkan
takdirmu yang di situ ada kotoran-kotoran sedikit. Lalu disucikanlah setiap perjalananmu, setiap lembaranmu, setiap takdirmu. Karena apa? Engkau tahu bahwa kamu itu nggak bisa membersihkan dirimu sendiri. Bersitan-bersitan itu di dalam hatimu yang kala menjalani takdir itu, mata kita ketika melihat sesuatu yang nggak enak itu gampang sekali terkotori. Bagaimana cara membersihkannya? Nanti dikupas oleh Bani Adam 2. Nanti menjalar ke perasaan kotorannya. Lalu menjalar lagi ke hati. Nah, kotoran-kotoran itu nanti disucikan. Bagaimana cara menyucikannya? Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara mengembalikannya? Nah, metode itu semuanya nanti dikupas oleh narasumber kita, yaitu dari Bani Adam 2. Yang di situ akan dibawakan oleh Dr. Randes Romo Agus Cahyono MSI SPDI. Kepada saudaraku Mas Agus Cahyono, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Romo. Titelnya kakean alur. Yang kok tak pakai sih tak. Mas Budi aja ngguyu, Mas Budi ngguyu. Romo nyuwantri tenan badune kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kopiahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Simbah, Rahayu. Halo Mas Budiono Blitar. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Mbak Norida. Assalamualaikum. Pak Sumarto Surabaya. Assalamualaikum. Mbah Parno Lampung. Pak Murti. Oh, Bu Murti. Assalamualaikum. Pak Mas Kurin Jeporo, pripun Mas kabare? Lur. Alhamdulillah. Halo Kang Suparno. Ben mundak enom dikerok barang. Iya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Rahayu saya. Ayo. Pak Usman Hidayat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Hadir Lampung. Assalamualaikum Mas Agus. Ora. Pak Saiful. Halo. Keluar kabeh. Pripun kabare? Alhamdulillah rayu lur. Ya. Kopian jane wong alim. Nggih. Salam rahayu buat saudaraku semua. Dari Sabang sampai Merauke. Rahayu. Semoga diberi rahmat dari Allah untuk menjalani takdir yang terbaik kagem saudara-saudaraku semua. Amin. Tema hari ini adalah penyakit hati. Temanya enteng-entengan lur ya. Penyakit hati, loro hati.
Sebelum itu kita harus tahu dulu. Tahu dulu niat kita. Niat kita hidup. Kalau orang Jawa tahu sangkan parannya. Dari mana ke mana. Asal kita dari mana dan mau kemana. Itu harus sadar dulu. Setelah itu kalau sudah sadar, niat. Akumu punya niat, mau kau bawa kemana, hidupmu diberi hidup oleh Sang Maha Kuasa, mau kamu bawa kemana? Kamu bawa di jalan Allah, atau kamu bawa selain di jalan Allah. Itu pilihan. Pilihanmu. Kamu pilih. Kamu bawa di jalan Tuhan atau kamu bawa jalan selain Tuhan. Setelah itu ada keniatan kalau kita sudah tahu asal kita dari mana, kamu hidup mau kamu bawa kemana, ada keniatan. Niatmu, hidupmu, kamu serahkan kepada Tuhanmu. Waktu dulu pernah dibahas masalah bait. Manusia ada 3 rumah. 1 dari atas, bait iblis, bait jin, dan baitullah. Setelah ada keniatan, akumu turun ke perasaan, turun lagi ke baitullah. Nah, fase itu kamu harus sadar dulu, jujur pada dirimu. Setelah itu jujur kepada Tuhanmu. Mau kamu bawa kemana hidupmu? Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Percaya. Setelah itu turun lagi. Siapa yang kamu percaya? Setelah percaya, percayakan hidup matimu kepada Tuhan. Setelah itu, kamu bisa dipercaya. Biar bisa dipercaya, kamu harus tanggung jawab. Titik kepercayaan adalah titik tanggung jawab. Titik kepercayaan adalah tanggung jawab. Sudah diberi hidup, sudah diberi takdir, ya tanggung jawab. Biar dipercaya sama Sang Maha Kuasa. Oke. Sini harus ada niat. Niat dulu. Mau kamu bawa kemana hidup dan matimu. Mau kamu bawa kemana nasibmu dan keluargamu. Niat dulu. Setelah itu turun ke bawah. Turun ke bawah.
Setelah ada niat, kamu berserah diri kepada siapa? Ya, kepada penciptamu. Kamu sadar. Sebelumnya kamu itu tidak ada. Ada yang mengadakan. Ya, sadar. Ada niat berserah diri. Sadar. Kalau sebelumnya tidak ada menjadi ada yang mengadakan. Di situ sadar, berserah diri kepada sang penciptamu. Setelah itu, fase berikutnya, kita pasti setelah kita menempati Baitullah, Suaranya kurang gede, Lur. Kurang dekat berarti. Tes. Gimana Pak Inung? Dulur. Kurang gede. Tulisannya kurang gede tak? Suaranya juga suaranya. Suaranya gimana Mas Dede? Pak Rapi? Kalau Mas Agus menghadap ke papan Kurang, tulis, kurang, Suaranya kecil. masih kurang. Iya. Kayak mic-nya kurang dekat ya. Mikir no gini lho. Wis mekas gawe sing oke. Assalamualaikum. Kita mic-nya udah beli kayak gini loh, Lur, tapi nggak terkonek sama laptopnya. Terlalu bagus laptopnya 10 jutaan itu. Oke. Halo, tes. Support. Gimana? Sudah jelas, Lur? Enak wis. Kok tutupnya kurang dari. Iya, yang penting Mas Agus saat menghadap whiteboard, suaranya diperbesar. Gimana Mas Dian? Suaranya bisa diperbesar. Dari situ apa dari sini? Pas madep rene gak pati krungu ngono. Oh, Oke, bisa dikondisikan. ya wes. Oke. Lanjut. Oke Mas Dede, terima kasih. Ulangi ya. Ini fase kita memotong leher itu lalu. Kita membuka hati, mengenal siapa yang kita percaya. Yang dulu pertama saudaraku semua pas masuk itu, akan di situ. Pertama aku ada niat. Ada niat mau dibawa kemana hidupmu, mau dibawa kemana keluargamu. Di situ kamu harus sadar kalau kamu sebelumnya tidak ada dan ada yang mengadakan. Di situ harus sadar. Setelah sadar ada niat menghamba. Gimana caranya? Di diri manusia ada 3 rumah atau 3 bait. 1 bait iblis ada di pikiran. Kedua bait jin yang ada di perasaan. Setelah itu Baitullah. Kalau kita mau ke Baitullah, aku kamu hilangkan dingkluk, berserah diri. Kalau sudah kamu percaya, sekarang kamu percayakan. Kamu percayakan pada siapa? Ya, kepada sang penciptamu. Sang penciptamu dulu, kamu berserah diri.
Setelah itu ada fase lagi apa? Setelah kita merasakan di Baitullah, akumu hilang, adanya hanya ikhlas. Adanya hanya ikhlas, aku ikhlas. Aku ikhlas bersama Tuhan. Di sini hidup di Baitullah itu tenang, nyaman, bahagia. Sebab apa? Kita sudah di Baitullah, sadar akunya sudah enggak ada, hanya menikmati nyaman, tenang, gembira, ayem, sedih jadi satu itu. Insya Allah saudaraku semua sudah merasakan di situ. Setelah itu fase berikutnya penetapan sadar dan yakin. Kalau ini hanya membawa ikhlas, aku ikhlas bersama Tuhanku. Setelah itu sadar dan yakin, menetapkan, oh ini loh yang saya percaya. Pegang sampai kapan? Sampai mati. Yang pelajaran dulu-dulu dan saudara-saudaraku semua sudah menjalani. Di sini sudah sadar dan yakin dan menetapkan siapa yang kamu percaya. Ini masih hidup di bawah. Setelah itu setelah kita sadar dan yakin siapa yang kita percaya, setelah kita menetapkan siapa Tuhan kita, oh Tuhan saya ini loh yang menciptakan saya, sebelumnya saya tidak ada menjadi ada, penetapan. Kuserahkan hidup dan matiku kepada Engkau ya Allah, kan gitu. Setelah itu buat hidup, sadarmu, yakinmu buat hidup. Yang hidup itu jiwamu, yang dituntun roh itu, yang dituntun roh itu, yang dituntun roh. Jiwamu hidup, jiwa hidup gimana? Tersambung dari Baitullah naik ke perasaan dan ke pikiran, timbul akal. Jiwanya hidup. Kita mengerjakan sesuatu, kita tahu siapa yang kita gantung. Menggantungkan harapan itu kepada siapa? Nah, di fase ini saudara-saudaraku semua, banyak kendala, terutama buat saya sendiri lah waktu itu. Setelah kita sadar, ikhlas bersama Baitullah, bersama Allah, sadar dan yakin menetapkan siapa yang saya percaya. Setelah itu naik ke atas, jiwanya hidup. Di situ biasanya lepas bisa kita hidup di perasaan, juga bisa
kita dikuasai oleh pikiran yang tidak tersambung dengan Baitullah. Apa ciri-cirinya? Pasti semua tahu. Penyakit hati, perasaan. Dia lupa siapa yang memeliharanya. Dia lupa siapa yang menuntunnya. Menaruh harapannya kepada siapa itu dia lupa. Untuk menjalani hidup sehari-hari itu lupa. Kadang-kadang kita berpikir, kita bertindak, kita lupa kepada Sang Maha Pencipta kita. Ada yang tenang, kita merasa tenang aja, tapi usahanya jihadnya nggak ada. Ada saudara atau siapapun itu jihadnya terus, tapi lupa dengan siapa yang memberi takdir. Dan kita, setelah kita sadar dan yakin, kita naik dari Baitullah ke perasaan dan pikiran, jiwa kita hidup. Setelah itu, kita menjalani takdir dari Sang Maha Kuasa. Menjalani dan menggantungkan siapa yang kita percaya kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Setelah kita yakin, bersama Tuhan, setelah kita menetapkan siapa yang kita percaya, naik untuk hidup, jiwa kita hidup, imanmu, yakinmu, siapa yang kamu percaya, buat modal hidup, buat bekal hidup untuk menjalani takdir dari Sang Maha Kuasa. Sampai kapan? Sampai mati. Biasanya saudara-saudaraku semua, gendalanya di sini. Setelah kita ikhlas bersama Tuhan, sadar di Baitullah, kita nyaman di situ. Nyaman di situ, ayem. Nah, kita itu suruh hidup ada atau meneruskan misi dari junjungan kita, dari Nabi tuh, Mas. Enggak, ini iklan aja. Teruskan nggak apa-apa. Ya, ada berapa? Dari risalah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad untuk bisa membebaskan dari belenggu jin dan iblis. Harus hidup jiwamu, sadar. Dengan modal keimananmu, kamu hidup dengan sadar, mau kamu bawa kemana, kamu gantungkan kepada siapa harapanmu.
imanmu buat hidup untuk menjalani takdir ke depan. Sebab apa? Kita sudah yakin kepada Sang Maha Pencipta kita untuk menjalani takdir. Jangan kamu lepas. Gantung harapanmu kepada Tuhan. Pasti selamat. Bukan saatnya lagi kita hidup di perasaan. Kita sudah selamat di akhirat. Sekarang kita hidup di dunia. Dunia digelar. Bosannya digelar ya apa, Mas? Dibeber Tuhan kepada hambanya yang beriman. Diperuntukkan. Dunia itu diperuntukkan buat orang-orang yang beriman. Orang yang nggak iman aja menikmati ya. Diwasiatkan. Itu hak kita. Makanya kita harus tahu gimana caranya. Dengan cara apa? Sadar kita punya Tuhan. Sadar kita punya saudara yang diikat oleh sumpah. Satu Tuhan, satu imam. Diikat dengan sumpah ya, Lur ya. Sebab apa? Sama-sama berjalan di jalan Tuhan. Ada yang memimpin atau ulil amri kita untuk menjalani hidup di dunia. Menang di akhirat dan menang di dunia. Begitu, Lur. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, monggo buat saudara-saudaraku. Oke. Assalamualaikum Mas Budi. Assalamualaikum Mas Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada sedikit mau informasikan ini Mas Budi ini. Mas Kan Mas Agus. Mas Agus Mas Budi. Ya Mas Agus, maaf. Sorry. Ini Mas Agus. Ini kan akhir-akhir ini seperti ini. Capek fisik lah. Fisik itu mungkin jasad ini mungkin sampai kemarin nggak kuat langsung istirahat saya. Istirahat tidur siang. Pas waktu hari Jumat kemarin. Nah, tidur siang itu selama 2 jam. Itu saya kan, ini informasi sih sebenarnya, informasi aja. Saya dalam tidur itu didatangin sama imam kita ke rumah sini. Saya juga nggak tahu. Jadi, emang akhir-akhir ini kan banyak hal yang saya pikirkan. Jadi mungkin terlalu banyak yang saya pikirkan, tapi tetap kesadaran tetap masih ada, dalam keimanan masih ada tetap. Terus dalam tidur itu tuh didatengin sama imam saya sendiri, Gus Tubi. Langsung tapi dia enggak terlihat orangnya, tapi suaranya saya hafal itu. Dia bilang seperti ini ke saya. Tetapkan kamu dalam baitullahmu, tetapkan imanmu dalam baitullahmu, tetapkan kamu percayakan sama Allah itu. Jangan kemana-mana kamu di situ. Itu ingat sekali saya ceritanya seperti itu saya. Nah, masalah itu langsung sampai saat ini ya memang kegelisahan yang kemarin itu mungkin karena terlalu gelisah. Kadang gelisah kembali lagi, gelisah kembali lagi. Sekarang itu ketenangan itu ada itu semenjak dari kemarin saya dalam mimpi didatangi sama imam kita.
Cuma itu coba kalau itu kupas lagi itu Mas Agus. Ya cuma Oke. seperti itu informasinya. Begini Lur. Setelah kita menempati di Baitullah, akumu ikhlas kamu hidup bersama Tuhanmu sampai mati. Setelah itu apa? Tetapkan siapa yang memeliharamu, siapa yang bisa menyelamatkanmu. Tetapkan itu. Akhirnya yakin siapa yang memeliharamu dan bisa menyelamatkanmu di dunia sampai di akhirat. Setelah itu, dengan membawa keyakinan itu, buat hidup, jiwamu hidup membawa api suci, semangat. Semangat. Tahu risalah. Risalahmu apa? Membebaskan manusia dari belenggu jin dan iblis. Dan kita hidup di dunia, semua itu pasti ada cobaan. Di sini, pada fase jiwa kamu hidup, kadang-kadang ada yang nyaman di perasaan. Ada atau saudara kita yang dia itu selalu hidup di dalam, nyaman gitu. Terus saya tak hidup sama Tuhanku, enggak terima, ikhlas gitu. Tapi tidak bisa menggunakan akalnya. Nah, kita disuruh hidup, jiwanya hidup. Setelah kita menetapkan siapa yang kamu percaya, dengan yakin dan sadar siapa yang kamu percaya, setelah itu buat hidup jiwamu dengan bekal keimananmu, dengan api sucimu, asli longgar dadamu. Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit dari perasaan. Tidak ada penyakit dari pikiran. Asli dikontrol sama Tuhan. Kita sadar kalau kita itu sebagai hamba. Kita sadar kita punya kuasa. Sebab kita diberi kuasa dari Sang Maha Kuasa. Untuk menjalani takdir. Untuk menjalani takdir ke depan itu loh. Takdir ke depan, siapa yang kamu gantungkan? Harapanmu itu kamu gantungkan kepada siapa? Besok kamu gantungkan kepada siapa? Minggu depan kamu gantungkan kepada siapa? Tahun depan kamu gantungkan pada siapa? Sampai ajalmu tiba, kamu gantungkan kepada siapa keselamatanmu? Di situ saudaraku semua. Biasanya yaitu keluarnya penyakit hati biasanya di fase ini. Kita dominan di perasaan atau pikiran. Kita ya sadar kalau kita itu sebagai hamba kadang-kadang. Tapi dengan menjalani takdir setiap hari kita lupa. Kita sering lupa siapa yang memelihara kita. Itu Lur. Sudah jelas? Apa ada pertanyaan? Monggo. Siap, Bu. Bagus. Gimana Pak Sakijan?
atau Ya, saudaranya lain bisa siap jelas menambahkan? Mas Iwan Ya, ya. semuanya. Terima kasih semua. Oke, Pak Sakijan, saudara Kalimantan. Monggo Lur, sifatnya diskusi. Ada saudaraku yang mau menambahkan, kita saling asah, saling asuh. Monggo, buat saudaraku yang lain. Kang Sumarto Surabaya, monggo Mas Agus, mau menambahkan atau Mas ada Agus, pertanyaan? Mas Agus, Mas Agus. Ya, silakan dinasi. Eh, Dari itu, siapa? itu baru gambar SpongeBob, berarti nanti itu yang bawahnya itu gambar lagi Patrick. Besok ganti anu kura-kura ninja. Monggo. Kalau batasan penyakit hati itu sampai di mana? Apakah sudah tidak terasa semua apa masih muncul-muncul? Sampai di mana batasannya? Rapi ya. Oke, benar. Ya, Surabaya. batasan penyakit hati. Kita lupa kepada siapa kita menetapkan dominan di perasaan dan di pikiran. Kalau dia diingatkan ya mengakui kalau dia itu bertuhan. Waktu menjalani dia susah, dadanya sempit. Dadanya sempit. Ada dua jenis, kalau menurut saya ya, ada dua jenis saudara kita. Satu, ada kenyamanan di perasaan, di Baitullah. Dia nyaman di situ. Suruh menggunakan akalnya, kadang-kadang lah, manut yang pangdum. Wong Jawa manut iline banyu. Ikhlas saya wis gak apa-apa. Tapi aslinya ya grundel. Enggak gerundel dah. Ya, ini contoh. Kalau dia naik ke atas, dia bisa menggunakan akalnya. Dia tidak terasa, tidak sambung kepada Baitullahnya. Akalnya pikirannya, akalnya dipakai, tapi dia lupa dengan penciptanya. Seharusnya gimana? Dari Baitullah lolos sampai dak gitu. Dak menjalani takdir dari Sang Maha Kuasa. Sebab apa? Sadar. Sebab apa? Kita sudah menetapkan siapa yang kita percaya. Setelah itu iman buat hidup. Iman buat hidup ke depan. Gunakan pikiranmu, gunakan perasaanmu yang tersambung dengan Baitullahmu, yang tersambung dengan Tuhanmu. Kita menjalani hidup dengan membawa api suci, semangat. Sebab harapan kita kepada Sang Pencipta pasti berhasil. Kalau tidak berhasil, enggak apa-apa. Ulang kembali. Sebab kita diberi kuasa untuk bisa mengulang. Pantang menyerah. Begitu, Pak Rapi. Oke, terima kasih.
Monggo, buat saudaraku yang mau menambahi. Pak Mas Kuri, monggo. Nah, ini suhune Jeporo, Pak Mas Kuri. Monggo Pak Mas Kuri. Matur nuwun nyiwak riyin Pak Agus. Kang Tris, ini Kang Tris. Oh, Mbah Narikan. Merantau Monggo, Mbah ten Bali. Narikan. Ditambahi Mbah Banarikan Narikan. ajeng niku. Nggih, monggo, Mbah. Nyimak lur. Nyimak mawon lur. Hidup ini enak. Ya, telur. Hidup enak. Kalau tahu siapa yang kita percaya. Ya benar. Nikmat mana ya kamu dustakan. Kita tahu tujuan. Kita punya saudara yang diikat oleh sumpah. Ada pemimpin atau uli lamri. Kalau ada keliru, kita bisa tanya kepada uli lamri kita. Ada yang bertanggung jawab atas kita. Kalau ada masalah dalam perjalanan hidup, selain kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, kita diberi fasilitas oleh Tuhan. Fasilitasnya apa? Ulil amri. Saudara-saudaraku semua, itu fasilitas dari Tuhan. Begitu, Lur. Kurang penak piye. Kurang enak gimana. Ngoten toh Pak Suparno? Nggih, Mas Agus, siap. Mas Dede, kalau boleh menambahi buat Mas Dede. Atau Pak Sopo sing anu kalimatnya. Pak Urip ikut. Ada nggak Pak Urip ini? Pak Urip enak gak ini? Ada. Monggo buat saudaraku dilalar. Lagi Dilalar. beres-beres ini. Lagi tempat jualan. Monggo buat saudaraku yang lain. Monggo. Dilalar pengetahuannya. Monggo biar sama-sama kita belajar. Belajar menceritakan apa yang kita lakukan. Mosok wis nglakoni nyeritakne bingung. Sudah saudara-saudara jalani, sekarang menceritakan. Pak Usman Hidayat, ben gak ngantuk Pak. Dari ini semua, buat saudara-saudaraku, apa ada yang dipertanyakan atau sudah jelas semua? Masalah penyakit hati. Biasanya di fase ini. Hidup jiwanya, menghidupkan jiwanya. Setelah kita sadar, yakin, menetapkan yang kita percaya kepada siapa, iman untuk hidup, jiwanya hidup dengan membawa api suci. Biasanya keluarnya penyakit di fase ini
Kalau sudah kita tahu dan bisa menjalani, bisa mengontrol, pasrah pada Sang Pencipta, sadar yakin buat hidup, jiwanya hidup, akalnya dipakai, akal sehat dipakai. Sebab apa? Kita sudah percaya pada Tuhan kita untuk menjalani takdir ke depan. Untuk menjalani takdir kita ke depan. Kita gantungkan harapan kita pada Sang Pencipta kita sampai kapan? Sampai mati jangan dilepas. Sampai pisahnya nyawamu sama jasadmu. Sampai akhir hayatmu loh. Jangan kamu lepas percayamu kepada Tuhanmu. Tetapkan pada dirimu hanya Tuhanmu yang bisa menyelamatkanmu. Asli, demi Allah. Hanya Engkau ya Tuhan yang bisa menyelamatkan di dunia sampai akhirat. Jadi yakin, semangat. Bagus. Ya. Nah, mau tanya batasan, ya, mungkin bisa dijelaskan tentang batasan atau kalau ada batasan tentang api suci itu. Mungkin bisa dianalogikan dengan pengetahuan. Kalau itu pun ada batasan. Kalau nggak ada bagaimana caranya? Mengenai batasan, kalau semangat itu ada batasnya enggak, Pak Musi? Itu. Kalau ada batasan ya dijelaskan gimana gitu. Kalau nggak ada ya sampai di mana gitu. Api suci itu semangat sebatas apa? Ya sebatas di mana kamu menyerahkan kepercayaanmu kepada siapa. Setelah itu jalani dengan semangat. Namanya semangat itu tidak ada batasnya. Mau semangat. Tapi kita menggunakan akal kita. Contoh, saya mau ke Surabaya dengan semangatnya, apa nggak ada batasannya, tidak bisa menggunakan akal kita. Kita naik motor itu nggak tahu kiri kanan, banter aja, cepat, ya celaka. Semangat boleh, semangat itu tanpa batas, tapi akal kita digunakan. Akal kita digunakan. Yang tersambung dengan Tuhanmu. Batasannya bisa nggak dikorelasikan dengan air tawar dan air asin? Kan di situ header itu ada di antara air asin dan air tawar. Kalau air tawar, kita berada di ikhlas di sini. Ikhlas bersama Tuhanmu itu di air tawar.
Kalau air asin kita menapaki ke depan ini di dunia ini. Dengan apa? Dengan modal apa? Modal iman, modal percaya, semangat. Sebab apa? Kita tahu siapa yang bisa menyelamatkan. Kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan dengan membawa api suci untuk menjalani takdir ke depan. Analoginya air tawar itu kita berada dan ikhlas bersama Tuhan, hidup di dalam. Kalau air asin itu ya dunia ini. Kalau kita sudah tahu masalah keselamatan kita, kita serahkan pada siapa, sudah tahu hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Itu kita hidup di air tawar. Sudah saatnya kita hidup di air asin yang tersambung dengan air tawar. Yang tersambung dengan Tuhanmu untuk hidup. Begitu Pak Munjiah. Ya Pak, Pak Munjiah. Oke. Kalau Siap. ada tambahan, monggo. Abah. Kalau ada tambahan, monggo. Gimana orang Solo, orang Madura? Sudah jelas. Ini sifatnya diskusi aja. Sifatnya diskusi, Abah. Kalau ada tambahan dan menurut jenengan gimana, monggo ditambahi. Jadi ini biar enaknya nanti aja. Monggo, menurut jenengan pripun? Cukup. Monggo buat saudara-saudaraku yang lain. Kalau ada yang mau menambahi menurut jenengan, nanti dikoreksi bareng-bareng. Kita belajar untuk ngelalar. Kita sama-sama belajar untuk ngelalar. Ibaratnya Zoom, RBT, ini untuk mengasah. Biar tajam. Untuk digunakan di masyarakat, di hidup kita, dan di masyarakat. Nah, gimana membebaskan dari belenggu jin dan iblis? Kan ada yang dibebaskan. Dan kalau kita tidak belajar cara menyampaikan dengan pengetahuan kita yang sudah kita asah dan dibimbing oleh imam kita, hanya paham tapi tidak bisa mengeluarkan. Ya apa bisa jalan? Apa bisa berjihad? Tidak bisa. Makanya diadakan Zoom, diadakan RBT. Ya buat ini. Buat ngelalar. Buat menceritakan. Gimana toh kok saya bisa yakin pada Tuhanku? Nah, ceritakan. Gimana toh kok bisa ikhlas? Ceritakan. Gimana toh jiwaku itu bisa hidup dengan membawa api suci? Ceritakan. Kendalanya seperti apa? Biar dari dada sampai dada itu longgar, menceritakan, menjalani takdir dari Tuhan, kita longgar untuk hidup ke depan. Menerima takdir saudara-saudara kita, ya enggak apa-apa. Kadang-kadang ya ada ya cocok, ada yang enggak, ya enggak apa-apa. Itu saudara kita. Masih ditetapkan oleh Tuhan di situ untuk menjalani takdirnya. Begitu
Saudaraku semua, kalau ada pertanyaan monggo. Kalau ada yang ingin menambahkan menurut saudara-saudaraku semua, monggo ben podo bisa menjiwai, menjalani, bisa nyeritakne, bisa menceritakan apa yang kita kerjakan. Yang penting bisa ketawa, udah paham mungkin, Pak. Oh gitu, Pak. Iya. Oh, Pak. Ya Allah. Kalau ini Pak Urip, monggo Pak Urip Santosa, kalau mau menambahkan. Iya, Mas Agus. Suaranya hilang, Pak Urip. Mic-nya dibuka, Pak Urip. Tes Pak Urip. Oh, sinyalnya Pak Urip ini. Enggak jelas kah? Enggak jelas kan? Sudah. Oh, jelas. Sudah. Iya. Ya kok jangan terlalu sakti lah di sini. Nanti aja di RPT-an, sungkan sama Abang Miji. Auranya kan sangat kuat. Enggak dengeran, Bang. Di dekat jalan ini, Bang. Ya, Auranya berarti kan tadi kan ya. Berarti kan orang itu kan nyangkreknya itu atau tersangkutnya itu kan di dalam perasaan gitu. Yang tadi itu nyaman di Baitullahnya, kadang untuk hidup itu kita nggak bangkit gitu loh. Makanya yang dibilang tadi Abang Muji itu batasan di api suci itu seperti apa? Nah, karena api suci itu kadang kita itu nggak terasa, dengan terasanya kita itu langsung kayak padam gitu. Tapi seolah-olah itu, tapi seolah-olah kayak bangkit, ya kan? Kadang itu kita nggak sadari. Nah, berarti kalau menurut saya itu dasar tengah-tengahnya itu ya emang di perasaan itu. Di perasaan itu kan sebenarnya kalau kita dikuasai di dalam baitul jinnya itu kita itu kadang menerima apa informasi dari mata kita, pendengaran kita, kadang masih nyangkruk di situ. Kebanyakan kan di situ. Sehingga ada bahasa orang Jawa itu nerima ing pangdum. Seolah-olah ya udah nyaman lah saya di sini. Di situ. Kadang manusia kan seperti itu. Padahal orang beriman itu yang dikatakan Mas Agus itu imannya untuk hidup, bukan untuk mati. Makanya di sini kan fungsi dari api suci itu mendominasi itu dalam pergerakan ke depan. Kalau di Baitullahnya itu terbangun, terus di situ hidup. Nah, berarti kalau di dalam Baitullah, berarti di situ ada yang namanya niat, Pak. Ada namanya niat. Nah, kadang manusia itu ya jangan setia kepada Allah sampai mati. Nah, di tengah perjalanan kok niatnya berbeda. Berarti kan biji keimanan, berarti di situ mati gitu loh. Iya kan? Ini kita belajar aja ya. Kenapa toh orang itu
ada namanya di situ penyakit hati gitu loh. Penyakit hati kan berarti dari keniatan itu loh, Bah. Nah, dari keniatan itu kadang seseorang itu nggak sadar. Dia itu udah janji setia kepada Allah, janjinya sampai mati, berikatan sampai mati. Berarti di sini yang harus kita perbaharui adalah niatnya, Bah. Apa niat itu cuma sekali, ya kan? Yang harus kita, kadang itu loh di tengah jalan itu loh, belum sampai kita mati pun udah lepas, ya kan? Nah, kebanyakan itu kalau menurut saya itu ya di tengah itu. Berarti kan dari bawahnya juga. Jadi ini bahan diskusi aja ya, bahan kata Mas Agus tadi kan diskusi ya. Ya. Nah, itu Mas Agus. Kalau menurut sampean gimana Mas Agus? Kalau api suci itu keniatan. Semangat, niatnya seberapa? Perasaan buat menimbang. Perasaan itu buat menimbang. Setelah itu pikiran, keluar akal. Setiap semangat seseorang nggak ada batasnya. Batasnya ya ada di akalnya, akal sehatnya. Contoh, kita saking semangat, ini contoh ya, saking semangatnya menuju ke suatu tempat. Sedangkan antara nih satu tempat dan posisi kita, ada kereta api mau lewat. Dengan semangat, kita tidak bisa menggunakan akal kita, ya ketabrak. Tabrak kereta api. Maka dari itu, semangat tidak ada batasnya. Yang membatasi setiap orang punya akal. Akal sehat. Akal sehat bersumber dari Baitullah, naik ke perasaan, kepikiran, akhirnya timbul akal sehat dengan membawa semangat. Membawa semangat, sadar, hidup. Jadi jiwanya itu hidup dengan membawa api suci untuk hidup ke depan. Siapa yang kamu percaya ke depan, sampai terpisahnya jiwamu dengan ragamu. Kalau kita bergantung terus pada Sang Pencipta kita, jiwa kita pasti selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat, kita sadar hidup di air tawar. Di dunia menjalani takdir, kita ya pasti selamat. Sebab apa? Pikiran kita selalu terhubung dengan Baitullah. Selalu terhubung dengan Tuhanmu. Untuk menjalani hidup ini terhubung terus dari bawah naik ke depan. Dengan bawa yakin. Dengan membawa keyakinan. Yakin pasti bisa. Sebab kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Mesti iso kan nek ceritane gak iso. Pasti berhasil. Kalau saat ini tidak berhasil, gak apa-apa. Kita tetap membawa semangat kita menggunakan kekuasaan kita, tapi sadar kita punya kuasa pemberian dari Sang Maha Kuasa. Coba lagi. Enggak bakalan mati kalau belum berhasil. Gitu, saudaraku semua.
Nah, asli semangat sudah menetapkan garek ngelakoni urip, garek menjalani takdir. Masuk gak semangat? Ya semangat no. Harus semangat. Pasti Mas Agus. Jelas nggak? Suaraku jelas nggak Mas Agus? Suara jelas nggak suaraku? Jelas ya? Oke. Ini kan yang dinamakan api suci. Nah, kita supaya bisa membedakan antara api suci dan api obor. Yang kalau kita kenal itu jin ifrit membawa obor itu. Sama, pinter juga. Nah, itu seperti apa membedakannya, Mas Agus? Kan karena jangan kita mengetahui api sucinya saja. Padahal kadang yang dibawa itu loh api obor. Oke. Nah, ya kan? Nah, di situ kita sadari yang seperti apa. Kadang orang itu kan dengan otaknya, dengan kecerdasannya, sama kelihatannya gitu. Padahal dia membawa obor. Nah, kita harus ketahui, monggo Mas Agus. Biar jangan tahu api sucinya saja, kita tahu api obornya apa itu loh. Kadang kita itu terjebak di situ. Monggo Mas Agus. Oke, kalau api obor itu kok saya belum pernah dengar. Menurut jenengan gimana, Pak Urip? Oke. Anu aja ya. Ini kita diskusi ya. Makanya kita bahas api suci. Kalau nggak tahu api yang obor itu atau jin ifrit, ya kan? Nah, asalnya kan begini, Mas Agus. Misalnya orang itu semangat. Ya kadang itu kan kalau api suci, itu kan semangatnya itu emang ikhlas memberikan kepercayaan kepada Allah. Saya jelas utuh mempercayai Allah. Itu kan dibawa api sucinya. Oke? Nah, kalau api obor itu loh, dia pun semangat. Semangatnya apa? Nah, karena dari perasaannya. Merasa karena, berarti kan dari sumbernya. Ntar aku ngelayarin dulu. Pak Urip, demut Pak Urip. Oke, Pak Urip. Lagi ngelayarin dulu sebentar. Oke, siap. Yang lainnya. Kan bedane nar karo nur. Ngopi dulu Mas Agus. Oke. Nah, ini kopi merek bahkan ini. Suwi ya dapat tok. Kiai Romo narikan SHMU MZ MOU. Wah, aku juga Mas Agus. Oke loh. Narikan itu. Halo. Ya Allah. Ini guru Oke. Ya, Mas Urip. Assalamualaikum lagi bahkan. Waalaikumsalam. Ini bahkan. Usman, Mbak Usman. Eleh, ya lu. Lanjut. Fokus ke tema lagi ya, Lur. Nanti sapa-sapanya. Silakan Mas. Iya. Maklum. Mau saking semangatnya meskipun di jualan ya tetap semangat, Lur. Oh, Ya. Jadi orang itu kan kita itu sering membahas tentang api suci. Api suci kan itu bersumber dari akhirnya menjadi hidup iman itu. Sehingga terbentuklah api suci yang dari rasa percaya itu di Baitullah itu. Nah, naik ke atas itu kan api suci. Nah, sehingga di situ di dadanya, di pikirannya itu terisi semua dengan keimanan. Penuh semangat. Oke, api suci. Nah, di sini kan ada bahasa jin ifrit membawa obor. Nah, di sini berarti itu juga api dong. Jin ifrit juga pintar juga. Tapi di situ membawa narnya. Berarti di situ berarti kan tadi kelihatannya itu loh, berarti benar-benar bukan dari
hatinya dari Baitullahnya. Otaknya sama, kayak bener gitu loh. Otaknya kayak bertuhan, tapi yang dibawa itu loh dari dalamnya itu loh. Berarti dari enggak rasa rasa puasnya. Berarti di situ kan kalau kita melihat dan mendengar itu kadang ada kabar berita gitu loh, Nur. Ada kabar burung, apalagi di dalam dirinya merasa, nah dizolimin atau di apa. Nah di situ loh. Di situ pun membawa kecerdasan dia. Nah tapi yang dibenarkan di situ loh dari perasaannya. Nah, membawa Tuhan, oh saya juga percaya Tuhan, ya kan. Tapi di situ membawa narnya. Kadang kita itu nggak merasa terjebak di situ juga. Kadang seolah-olah membela saudara lain, padahal di situ membawa nar. Gitu loh. Akhirnya di situ kelihatannya semangat, tapi di situ kadang membawa nar. Nah, jadi kita itu harus bisa orang yang beriman itu mengetahui itu loh api suci apa benar-benar itu dari perasaan yang bukan dari Baitullah. Kalau Baitullah itu kan menerima apapun saudara kita, itu loh diperjalankannya seperti itu. Tapi kalau di situ, kalau kita membawa api obor atau di situ jin ifrit, kadang dari rasa gak terimanya. Kok kenapa saudara itu dibegini-beginikan, yang ini enggak? Nah di situ loh kelihatan. Tapi di situ membawa Tuhan. Ini kan perjalanan api obor juga, gitu loh, Kang Agus. Ya. Kalau menurut kabarnya dari perasaan, olah. Nah, yang menerima seolah-olah membawa Tuhan juga. Tapi saya nggak terjebak dengan itu. Nur dan nar itu kan Pak Urip. Ya, ya keluarnya itu loh, keluarnya. Keluarnya itu kan nur dan nar. Ya, kalau nur berasal bersumber di Baitullah. Kalau nar berasal dari perasaan dan pikiran yang tidak tersambung dengan Baitullah. Oke. Ya, seperti itu Mas Agus. Meskipun bungkusnya Tuhan. Ya, biasanya di fase ini, Pak. Di fase ini kita biasanya nur dan nar di sini di fase ini. Kalau nar jiwamu nggak hidup. Sebab apa? Kamu tidak terhubung dengan Baitullahmu. Kalau nur pasti terhubung dengan Baitullahmu. Jiwamu hidup. Jiwamu pasti hidup. Kalau kita dominan di nar, jiwamu tidak hidup. Kadang-kadang kita tidak sadar. Itulah penyakit hati. Sebab apa? Tidak sadar, tidak sambung kepada Baitullah, tidak sadar siapa yang dia percaya. Meskipun dia mengucapkan Allah lah yang dipercaya, tapi hanya di ucapan, tidak di kelakuan. Begitu Pak Urip nggih? Oke, cocok seperti itu Mas Agus. Karena biar apa ya, sedikit itu tipis itu kelihatan. Lanjut. Oh di mute ah? Sudah. Apa Ya. Munjia jangan dibuat mainan Pak Urip. Nah, apa Pak? Jangan mainan saya Pak. Tak gemer sampean. Di RBT aja kalau mainan saya itu ya. Ini yang serius ini. Cium loh. Lanjut. Oke, lanjut. Ya.
Karena orang-orang di dalam Baitullah itu mengetahui gitu loh, kalau orang-orang yang di luar Baitullah, meskipun itu sangat halus, sangat tipis, dari gestur ucapan, dari dia itu cara berpikir, cara ngomong aja kan. Allah itu memberitahu. Tapi kita itu kan sebagai saudara, itu nggak boleh untuk mendasar atau menyalahkan. Paling untuk diarahkan, ayo. Nah, kita pakai pengetahuan. Ayo kita masuk lagi, kan gitu. Kadang itu nggak terasa, dia itu menggebu juga. Seolah-olah bahwa Tuhan itu dari Tuhan. Tapi hakikatnya ya, itu. Makanya kan begini Mas Agus, ada saya pernah mendengar, makanan dari jin itu adalah, ya kabar-kabar berita itu. Paling senang ya. Terus masuknya di dalam baik buruk itu, salah benar itu senang. Nah, terus ada kabar lagi dari sebelum saya iman ya. Awas loh, makanan jin itu tulang-tulang loh. Nah, saya itu apa maksud tulang-tulang ini? Ya kan? Nah, orang, ini saya simpulkan lagi ya, biar kenalan yang luar itu kita masuk ke persepsi dalam itu, mengetahui gitu. Kenapa makanan jin itu adalah tulang-tulang? Nah, orang biasanya kalau udah kena yang namanya kabar, terus dia itu mengiyakan kabar itu langsung lemes gitu, kayak gak ada tulangnya. Langsung ya udahlah saya daripada gitu. Jadi seolah-olah lemes, gak ada tulangnya. Memang dimakan jin. Itu Mas Agus. Dia membawa ikhlasnya. Nah, itu. Jadi biar kita kerucutin lah. Jadi musuh, tapi kalau kita udah tahu itu dari Tuhan, itu jadikan teman. Temannya itu sujud juga, ayo bareng-bareng sujud. Tapi kita tahu dulu, itu loh, mereka tuh taktiknya seperti apa, taktik dari iblis seperti apa, taktik dari jin seperti apa. Jadi kalau orang perang itu, kita mengetahui kekuatan mereka. Kekuatan seperti apa iblis ini? Jin itu apa nih tipu dayanya? Nah, kita itu baru, seperti itu aja kok, bikin mainan jadi mereka gitu loh. Dulu mempermainkan kita sebelum iman, kita permainkan dia. Bahagia gitu loh buat mainan. Kayak gitu aja. Kabar seperti ini aja kok saya gak percaya. Aku percaya Tuhanku. Kan gitu buat mainan mereka. Itu. Jadi kita tuh santai saja. Dari ketauhidan itu santai, tapi di situ kita itu mendapatkan suatu pengetahuan. Jadi iblis itu seperti apa? Tipu-tipu daya iblis seperti apa? Tipu daya setan seperti apa? Tipu daya jin seperti apa? Nah, kita itu akhirnya asik. Ya kan? Asik apa? Mereka pun sama dari Allah. Jadi orang dalam pemain itu ada pemenang itu, ya ada musuhnya. Tapi musuh itu bukan musuh. Kalau udah mengetahui musuh itu hakikatnya dari Allah, saya juga dari Allah. Gitu. Tinggal kita minta Allah, ya Allah lindungilah sahabatmu ini ya Allah. Itu indah. Permainan mereka itu ketahuan. Dulu menipu kita terus-menerus. Nah, kita itu buat mainan mereka. Gitu. Ini buat aja Mas Agus. Itu Mas Agus. Sekali. Monggo yang aku mau cuci dulu nih, belum cuci nih. Wah, mantap, Pak Urip. Monggo, buat saudaraku yang lain yang mau menambahkan. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa ya? Dari saya, Budi, Kalimantan Utara, Mas Agus. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau ngambil kesimpulan aja nih Mas Agus. Dari tema sakit hati, penyakit hati, bukan sakit hati. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini kesimpulan saya untuk masalah penyakit hati itu. Penyakit hati itu bersumber dari tidak tersambungnya antara pikiran dengan hati. Akalnya itu loh, tidak menyambung ke hati.
Dan di situ bisa dibilang akan menjadi penyakit hati. Karena nanti yang dipercaya bukan Tuhannya lagi. Bisa berpaling, percaya dengan pikirannya, dengan perasaannya. Itulah awal mula timbulnya penyakit hati. Jiwanya itu terbelenggu nanti oleh perasaannya yang dikuasai jin, oleh pikirannya yang dikuasai iblis. Akan menimbulkan penyakit hati. Penyakit hati kan seperti misalnya ya termasuk jengkel, marah, iri. Itu kan dari pikiran-pikiran yang tidak tersambung dengan hatinya, dengan baitullahnya. Lupa akan rasa percayanya kepada penciptanya. Makanya kalau kita mengalami suatu hal yang di situ menimbulkan rasa tidak enak di pikiran, di perasaan itu, kita kembalikan. Siapa yang kita percaya? Nah, pengembalan itu yang dinamakan sambungnya, menyambungkan antara akal dan hati lagi. Nah, kalau di situ sudah jelas yang kita tetapkan, yang kita percaya itu pencipta kita, maka di situ akan terlepas belenggu-belenggu tadi. Jiwa kita itu merdeka. Terus di situ akan memunculkan rasa terima. Iya ya Allah. Enggak ya Allah. Kalau orang Jawa bilang. Terima, hatinya ikhlas, jujur. Yang dia percaya itu cuma Tuhan. Apapun itu tidak akan menggores, tidak akan cacat rasa percayanya. Karena sudah utuh mempercayai. Tapi kalau kita terlena, itu tadi menjadi batasan kalau bilang apa Munji, batasan-batasan itu tadi. Membatasi rasa percaya kita, dibatasi oleh apa? Oleh perasaan kita, oleh pikiran kita yang tidak tersambung dengan pencipta kita. Maka di situ nanti akan cacat. Cacat rasa percaya kita. Hilang kejujuran kita. Kita tidak bisa merdeka. Terbelenggu oleh akal dan pikiran kita yang dikuasai oleh jin dan iblis tadi. Sebenarnya kalau seperti yang dibilang Bang Munji, api suci atau semangat itu seharusnya tidak ada batasan. Harus los, tetap semangat, selalu mempercayai utuh pencipta. Tetap semangat dalam segala hal atau segala sesuatu takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita menjalani terus semangat. Semangat bersama Allahnya itu tadi. Tapi kalau di situ kita terbelenggu atau nyangkut di perasaan, nyangkut di pikiran, kadang kita itu lupa bahkan berpaling dari rasa percaya ke pencipta kita. Akhirnya tersangkutnya ke perasaan tadi timbul penyakit-penyakit hati yang seperti jengkel, marah, iri, dan lain sebagainya. Itulah awal mula dan mengambil kesimpulan timbulnya penyakit hati itu karena tidak tersambungnya antara pikiran dan hati. Tidak kembali ke penciptanya, tidak dikembalikan. Makanya kalau ada sesuatu hal yang di situ kita ini masing-masing pasti terasa. Kalau ini kita ini sedang posisi jauh atau dekat sama Tuhan kita. Nah, kalau kita merasa jauh atau akan menjauh, segeralah kembali kepada pencipta kita. Siapa yang kita percaya? Kalau sudah kita tetapkan, yang kita
percaya itu hanya satu Tuhan kita, tok, tidak ada yang lain. Nah, begitu timbullah kelonggaran hati, jembar dodone Bang. Akan kita terima apapun itu takdir yang Allah berikan. Tidak sempit dada kita, tidak kaku leher kita, tetap tersenyum walaupun apapun itu. Terus tetap tersenyum karena jiwa kita Nggak ada suaranya Mas Budi. kembali ke Mas Budi anu mental, Mas Budi mental apa anu? Oh, sinyalnya Mas Budi agak error ini. Ya, sinyal itu Mas Agus kayaknya. Ya, buat saudaraku semua, intinya untuk membersihkan penyakit hati. Monggo. Cara membersihkan penyakit hati, kita harus kembali dan sadar kepada pencipta kita. Jangan ada lilah-lilah yang lain di diri kita. Cukup Tuhanmu, cukup Allah tok yang kamu percaya, yang bisa menyelamatkanmu di dunia sampai akhir. Dan kamu gantungkan semua harapanmu, keinginanmu, cita-citamu hanya kepada Sang Penciptamu. Dengan membawa semangat, dengan membawa api suci, berbekal imanmu untuk hidup di dunia. Kita difasilitasi oleh Tuhan punya pemimpin yang namanya Ulil Amri, punya saudara yang diikat dengan sumpah bersaudara di dunia sampai akhirat. Jaga sumpahmu, jaga kepercayaan dari Tuhanmu, tanggung jawab, semangat untuk menjalani takdir dari Semangat. kita. Mas Agus. Oke, monggo Pak Mujia. Tadi saya belum baca judulnya ini. Judulnya penyakit hati ya. Ya. Terus yang benar itu yang sakit itu apa, hati atau selain hati, di luar hati? Maksudnya apa ya? Kalau hati kan gimana? Pernah sakit apa hati ya? Maksudnya begini Pak Mujia. Penyakit hati itu kita tidak sadar siapa yang kita percaya.
kita menuhankan selain Tuhan kita. Ada lilah-lilah yang lain. Mempercayakan kepada ilmu kita. Mempercayakan kepada jihad kita. Dan kita lupa. Kita lalai. Kalau lupa nggak apa-apa. Tapi kalau lalai, itu dengan sengaja kita melupakan. Kadang-kadang kita lupa. Kalau ditanya ya, Iya. saya percayakan kepada Tuhan. Tapi ya kayak dikatakan sama Pak Urip tadi, bukan nur tapi nar. Nur tongge Kalau nur yang berasal dari Baitullah, kalau nar berasal dari pikiran dan perasaan. Pomo krungu swara mak seng atine piye. Gitu. Cara Atau membersihkan perasaan muka yang sakit, apa hatinya tuh yang pas gitu ya. Karena Orangnya yang hati sakit. penyakit hati itu bukan cuma istilah. Kita menuhankan selain Tuhan kita, selain pencipta kita. Lupa kalau kita sudah menetapkan dalam perjalanan dengan menjalani takdir, nah kita lupa. Jiwamu nggak hidup. Kalau jiwa hidup, pasti tersambung dengan Tuhanmu. Kalau nggak hidup, ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Kita lupa kalau kita punya Tuhan. Kita lupa takdir ini pemberian Tuhan. Menuhankan diri kita. Menuhankan kemampuan kita. Contoh, Pama, aku kaya sebab hasil kerja keras saya dan rajin menabung. Bukan takdir pemberian Tuhan. Hasil kerja keras saya, sehingga saya bisa kaya. Banyak orang kerja keras tapi tidak kaya. Ini contoh ini. Dia hanya menggunakan akalnya dan pikirannya. Dan dia tidak sadar bahwa dia yang memberi takdir adalah sang penciptanya. Saya ulangi lagi, cara membersihkan penyakit hati adalah kembali ke Baitullah. Dengan membawa semangat api suci, menjalani takdir ke depan pemberian Sang Maha Pencipta, dan kita gantungkan harapan kita kepada Sang Pencipta dengan membawa semangat. Jangan kau lepaskan harapanmu. Jangan kamu letakkan cita-citamu kalau belum berhasil. Pasti berhasil. Sebab apa? Kita punya Tuhan yang memberi keberhasilan itu. Tuhan pasti berhasil. Sambung. Itu saudaraku semua.
Bapaknya Pak Takim jus sampai setengah 11. Ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Apa sudah paham semua? Saya boleh izin menangkap kesimpulan. Kalau salah tolong dikoreksi Mas Agus. Monggo Mas Dede. Iya. Saya sempat ketiduran sebenarnya, nggak fokus juga, takutnya salah tangkap, makanya saya coba simpulkan. Jadi penyakit hati itu adalah sesuatu yang merusak ranah keimanan kita, yang berpotensi merusak keimanan kita, tatanan keimanan kita. Penyakit hati itu sama dengan hilangnya zikir. Ketika tahu sakitnya, tahu obatnya, yaitu kembali zikirnya. Atau dengan kata lain, hilangnya dari Baitullah. Itu sakitnya, obatnya kembali ke Baitullah. Ya itu aja. Bagaimana bisa disimpulkan begitu, Mas Agus? Betul. Mantap, Mas Dede. Iya, terima kasih. Nah, ini tadi kan kita menceritakan masalah keilmuan dari awal sampai akhir. Dari keniatan kita. Terus menjadi ini kita tahu. Kita berserah diri. Setelah itu kita menempati keikhlasan. Menempati di air tawar. Setelah itu menetapkan siapa yang kamu percaya, menetapkan siapa yang kamu percaya. Setelah itu hidup jiwamu dengan membawa semangat yang biasanya tukul atau ada penyakit-penyakit ini waktu fase di sini jiwanya nggak hidup ini. Karena apa? Waktu proses hidup jiwanya ini kadang-kadang ada lilah-lilah yang lain tanpa dia sadari. Setelah itu kalau sudah jiwanya hidup, kita yakin bersama Tuhan, kita menjalani takdir. Kita gantungkan harapan kita pada Sang Pencipta kita. Sampai kapan? Sampai mati. Begitu, saudaraku semua, waktunya istirahat. Sudah cukup, insya Allah. Bisa disambung Rabu depan. Nambahi dikit lah. Monggo. Penasaran juga ini dengan penyakit hati ini. Ya, ini saya malah lebih menyimpulkan sederhana banget ya. Untuk penyakit hati ini. Penyakit hati itu ditimbulkan dari rasa jauhnya kesadaran kita. Jauhnya keikhlasan kita. Sehingga kita tidak bisa menempati antara hamba dan Tuhannya. Itu saya lebih menyimpulkan seperti itu. Makanya untuk solusinya, ya mari kita sama-sama buka lembaran-lembaran kesadaran, buka lembaran-lembaran keikhlasan, dan kita tanamkan akar-akar keimanan. Itu yang utama. Akar-akar keimanan. Sehingga lebih kokoh. Ya. Saya menyimpulkan sesederhana itu. Gimana kira-kira Mas Agus? Masuk. Oke. Ya, keuntungan kita. Karunia Tuhan kepada
jenengan semua kita diberi pemimpin atau ulil amri. Kita diberi saudara yang bisa saling asah, saling asuh untuk menjalani takdir ke depan. Iso nglalar, yang penting kan itu. Bisa menceritakan, kadang-kadang kita sudah bisa menjalani, tapi itu saya ya dulu. Menjalani, tapi menceritakan itu loh proses. Menceritakan keilmuan yang sudah saya jalani, saya ceritakan kadang-kadang itu keringat dingin. Ya alhamdulillah ini tadi nggak perlu tisu. Tisunya nggak kangge. Tadi saya mau komentar begitu, seperti nggak ada tisu tuh. Biasalah. Diperjalankan. Ya, semuanya proses. diperjalankan proses seperti itu ya wajar. Di sini pun dek 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 dek. Nah, penyakit hati masih ada. Ya sudah saatnya lah buat saudara-saudaraku semua. Kita semangat. Jangan kamu lepas percayamu kepada Tuhanmu. Jangan sampai geser percayamu kepada Sang Penciptamu. Tetapkan dalam hatimu. Sampai mati. Itu semboyan. Dan jaga. Lupa nggak apa-apa. Eling yo balik lagi. Lupa nggak apa-apa. Wong lupa itu yang membuat Tuhan. Tapi kalau kita harus sadar. Tidak melupakan. Kalau melupakan sengaja. Atau lupa nggak apa-apa. Lupa yang buat Tuhan. Tapi kalau kita terbiasa. Membiasakan akhirnya terbiasa. Dengan cara atau sering robito RBT-nan, setidaknya itu menjaga tetap percaya, tetap yakin kepada Sang Pencipta kita. Gitu saudaraku semua. Sip. Cukup sekian. Pak Mandi wis keplok-keplok mana ngantuk. Dep. Anaknya gimana anaknya itu? Jadi ini tadi semua sudah paham semua ya, saudaraku. Nanti Zoom-nya buat Rabu depan diisi sama Adam sanatnya Mbah Ali. Cukup sekian saudaraku semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Agus, rahayu. Semangat Lur. Waalaikumsalam. Semangat digusur. Siap Lur. Semangat digusur. Semangat motor hilang juga, semangat. Kalian semangat akas mulu. Mbak Su. Please. Lur. Disudahi apa dilanjutkan? Manut aja sama Mas Artudi itu. Ya, kesepuhan.
Dari Pak Mujiah loh. Ya udah, tentang Dari Pak Mujiah. Romo Aryo suruh ngisi Romo Aryo. iya. Musrikan itu. Asalnya dari Musrikan katanya. Moga orang Mario. Aku kangen suara Romario. Mana Romo? Begitu ya Lur, nanti bisa dilanjutkan di sesi berikutnya RBT-an atau gimana habis ini monggo. Iya. Kita Ya, tadarusan. ini baru hari. Atau besok juga boleh. Sehari makannya minumnya obat kata Mas Dede bisa 3 kali, bisa 4 kali ya minum obat. Minimal 1 kali minum obat itu untuk jiwanya tertanam keimanan. Gitu Mas Dede. Tapi jangan obat tidur. Adalah. Sekarang obat tidur. Saya aku tanya apa Mas Zamzah? Nanti Mas Zamzah Cang Ganteng. Ya. Halo Mas, siap. Oke, tak goleki iki Mang. Hei, Wan Bedil. Pulang kampung enggak Mas Wan Bedil? Lho kok ambek Mas Ahim ceritane piye kuwi? Wong loro kuwi iso ngopi bareng piye ceritane? Mampir. Pengen trailer. Aduh. Iso lho wong loro ngopi bareng nang kono iki. Wong terlanjur sakti wong loro ya wis lah. Oke, dari saya selaku moderator malam hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih semuanya saudaraku. Semangatnya, api sucinya berkobar. Luar biasa semangatnya untuk menanam keimanan. Besarkah rasa percayamu kepada penciptamu. Yakin kamu diselamatkan sekeluargamu. Amin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Lur, rahayu. Rayu, Kang Inung, Kang Ram. Ya, semangat Lur. Ya kan. Selamat malam. Ini udah gelap.